Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita waktu luang, waktu senggang, dalam kemudahan dan kelapangan memakmurkan Masjid Al-Ikhlas, salah satu rumah Allah, dengan sholat berjamaah. Kemudian sambil menunggu sholat isya kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita dalam menggapai hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi, endingnya dalam surganya, dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan cintanya, dengan ridhonya, dengan karunia-Nya, dan dengan berkahnya. Insyaallah malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu musuh nyata manusia menurut Al-Quran dan hadis. Jadi dalam hidup ini ada teman, ada kawan, ada sahabat, tapi dalam waktu yang sama ada musuh juga. Ada yang mencintai kita, ada juga yang membenci kita. Nah, musuh atau aduun dimaknai sebagai pertama khasmun, lawan atau pihak yang menentang. Jadi dalam hidup ini kita punya lawan, ada pihak yang menentang kita. Yang kedua, mubghid, apa mubghid? Yang membenci. Jadi ada yang suka sama kita, ada juga yang benci sama kita. Baik kita sebagai orang baik maupun sebagai orang jahat. Jadi orang jahat itu ada yang benci, ada juga yang suka. Orang baik ada yang suka, ada juga yang benci. Itu namanya mubghid. Kemudian yang ketiga, muhlik. Itu sifat daripada musuh, yang mencelakakan, yang membinasakan. Kemudian yang keempat, mukhalif. Sifat daripada musuh itu yang menyelisihi, tampil beda dengan yang dimusuhinya. Rasulullah diantaranya menyuruh kita untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena selalu tampil beda, beda akidah, beda ibadah, bahkan beda akhlak juga, kan? Kemudian juga karakter atau sifat daripada musuh itu mudhir. Apa mudhir? Membahayakan, bikin mudarat. Yang namanya musuh itu nggak pernah ngasih manfaat, selalu ngasih mudarat. Yang keenam, musuh itu mudhil, menyesatkan, bukan membimbing, bukan memberi petunjuk, tapi menjerumuskan.
Jadi wa huwa man yu'adika wa yukhalifuka wa yuridu idraraka. Itulah musuh. Pihak yang memusuhimu, menentangmu dan ingin mencelakakanmu. Ya. Nah, lawan kata dari musuh adalah pertama waliyun. Ya, waliyun itu teman setia. Ya. Kemudian ya, yang dekat. Ya. Kemudian pelindung. Ya. Jadi wali itu memiliki 3 makna sebagai lawan daripada musuh. Pertama sodik. Sodik itu teman. Ya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua qarib. Ya. Wali itu dekat. Ya. Allah wali orang yang beriman. Berarti Allah itu selalu ada bersama kita, selalu dekat dengan kita. Ya. Allah tuh wali orang yang beriman, berarti dekat dengan orang yang beriman. Dekatnya tuh dekat banget, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Itu tauhid itu. Ya. Kalau kita bisa meyakini seperti itu, insya Allah ibadah kita ikhlas. Ya. Ibadah kita serius, ibadah kita sungguh-sungguh, ibadah kita semangat. Bahkan ya, kita akan tampil menjadi orang yang jujur. Ya. Kemudian wali juga artinya nasir, pelindung, ya. Kan kita berdoa, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah karena Allah itu pelindung kita yang bisa bikin kita aman dan selamat. Ya. Di antaranya dari gangguan musuh, dari tipu daya musuh, dari godaan musuh. Yang kedua, sodik. Apa sodik itu? Sahabat yang tulus, sahabat yang jujur, sahabat yang baik, sahabat yang benar. Ya. Kalau cari teman gampang, asal kita populer aja, pasti banyak teman ya. Asal kita kaya, pasti banyak teman. Asal kita punya jabatan tinggi, pasti banyak teman. Ya. Tapi ada teman ya yang namanya sodik. Ya. Dia tulus, jujur, baik dan benar. Mau kaya, mau miskin, mau jadi pejabat, mau pensiun tetap dia sodik. Ya. Kemudian musuh nyata adalah terjemahan dari kata aduwun mubin. Ya. Yaitu lawan kata dari ya, pelindung yang nyata, waliyun mubin. Siapa pelindung yang nyata? Allah. Ya. Bisa nggak kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pelindung yang nyata, pelindung yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tidak pernah ngantuk, dia tidak pernah tidur. Ya. Kalau kita pelindungnya jin, pernah tidur nggak? Ya, tidur bisa jadi ya. Pada saat kita butuh pertolongan dia lagi tidur. Ya. Kemudian yang kedua ya, penolong yang memberi nasihat, waliyun nasih ya. Bisa dengan materi, bisa dengan tenaga, ya bisa dengan gagasan, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan nasihat, dengan mau'idhah yang bikin hati tenang, jiwa tentram. Ya, bisa ya, hilang yang namanya resah, gelisah, cemas, takut, gundah gulana. Itulah ya yang disebut waliyun nasih. Ya. Kemudian yang ketiga, sahabat yang tulus, shadiqun mukhlis. Ya. Itulah ya makna dari waliyun mubin. Ya. Atau lawan dari kata aduwun mubin. Kemudian musuh nyata manusia menurut Al-Quran dan hadis adalah musuh yang benar-benar harus dijadikan musuh. Siapa? Setan. Setan. Ya. Surat apa? Surat Fatir ayat 6. Ya. Inna syaiton, sesungguhnya setan itu lakum bagi kamu, aduwun adalah musuh. Ya. Fatakhiduhu, maka jadikan oleh kalian setan itu aduan sebagai musuh. Ya. Kan ada orang yang
doanya